Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk lanjutan kuliah kimia organik ya, yaitu tentang reaksi kondensasi senyawa karbonil. Oke, kemampuan akhir ketika kalian mengikuti kuliah ini pada kesempatan kali ini adalah nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan reaksi kondensasi dan substitusi alfa pada senyawa karbonil. Oke, yang pertama yaitu reaksi kondensasi. Apa itu reaksi kondensasi? Jadi reaksi kondensasi merupakan reaksi di mana dua molekul atau lebih nanti bergabung menjadi satu molekul yang lebih besar dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul kecil. Contohnya misalkan air. Jadi contohnya air dalam hal ini antara H2 dengan O2 nanti bergabung menjadi H2O. Jadi nanti reaksi kondensasi itu adalah reaksi penggabungan antara dua molekul yang nanti menjadi satu molekul besar. Intinya seperti itu. Lalu selain itu, definisi dari reaksi kondensasi yang lain, reaksi ini adalah reaksi dua molekul senyawa organik yang tergabung dengan atau tanpa mengeluarkan suatu senyawa molekul. Jadi langsung bergabung antara senyawa A dengan senyawa B nanti akan membentuk senyawa baru, senyawa C, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan reaksi kondensasi. Oke, terkait dengan substitusi alfa. Jadi untuk reaksi kondensasi substitusi alfa ini kita bisa lihat bahwa yang utama seperti kita bahas di minggu sebelumnya yaitu ada yang namanya karbon alfa ya, di mana karbon tersebut merupakan karbon pertama yang diikat oleh gugus karbonil. Ya, ini. Nah, inilah nanti yang akan sering mengalami reaksi kondensasi. Artinya reaksi kondensasi akan sangat sering terjadi di posisi alfa, di posisi karbon alfa. Ya, yang disubstitusi apa biasanya ya ikatan terlemahnya yaitu hidrogen alfa seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi contohnya di sini misalkan ada suatu nukleofilik yang bersifat negatif ya, nanti dia akan menyerang atau berikatan dengan karbon alfa dengan cara melepaskan H, dengan melepaskan atom hidrogen seperti ini. Nah, kemudian nanti akan bisa membentuk resonansi ya seperti yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu dia nanti elektronnya akan berpindah-pindah dari yang bentuk keton ke bentuk enol, keton enol seperti ini. Itu untuk kondensasi, dan biasanya yang paling sering di sini yang terbentuk atau bentukannya adalah ion enolat istilahnya. Oke. Nah, di sini nanti dengan adanya reaksi atau kondensasi ini, reaksi antara senyawa ini, gugus karbonil ini nanti akan langsung menggantikan ya, menggabungkan antara yang elektrofil tadi ya, itu akan menggantikan gugus H-nya. Jadi akan terbentuk senyawa baru atau molekul baru seperti ini. Oke, substitusi alfa merupakan substitusi salah satu proton yang terikat pada salah satu karbon alfa dengan suatu elektrofil. Kemudian reaksi terjadi melalui suatu intermediate ion enolat. Jadi terbentuk ion enolat dulu, baru nanti bergabung elektrofilnya ke senyawa gugus karbonil ini. Oke, lalu kondensasi yang selanjutnya adalah kondensasi aldehid dan keton. Ya, contohnya ini ada ion enolat, kemudian ada keton. Ya, pasti nanti yang sering diserang atau yang sering berikatan yaitu karbon alfa ya. Kemudian nanti berikatan dengan apa? Dengan C yang ada di gugus karbonilnya ini. Ya, enolat ketemu dengan keton, nanti akan membentuk produk
Ini. Jadi intinya dia langsung mengikat, jadi ikatan tangannya yang awalnya dengan H nanti akan mengikat keton. Nah, kalau dalam kondisi ada H yang berlebih ya, nanti akan terikat lagi di sini. Jadi ada addition product, jadi produk tambahan. H ini sebagai produk tambahan. Ion enolat menyerang gugus karbonil. Ion enolat menyerang gugus karbonil ini membentuk suatu alkoksida. Ya. Alkoksida itu ini. Ya, protonasi ion alkoksida menghasilkan produk adisi. Ya, suatu senyawa beta hidroksi karbonil. Jadi ini adalah produk tambahan istilahnya ya, produk tambahan yang dia terbentuk, contohnya adalah beta hidroksi karbonil. Jadi suatu produk tambahan. Jadi aldehid dan keton nanti bisa bentuk alkoksida. Kemudian kalau kondensasi dengan ester misalkan, ini enolat lagi ya, kemudian ketemu dengan ester, nanti akan membentuk sama, nanti yang terserang adalah gugus karbonilnya, C dari gugus karbonilnya ini. Nah dia nanti akan membentuk tetrahedral intermediate, ya seperti ini. Dia menyerang gugus C, gugus C-nya berikatan, ya. Nah akhirnya nanti C-nya ini juga akan melepas elektron ya, ke atas ya. Akhirnya O-nya nanti kehilangan tangan satunya ya. Sehingga nanti dia bisa memungkinkan untuk menjadi suatu senyawa yang stabil ya. C-nya juga akan melepaskan ion O-nya di sini. Sehingga nanti dia membentuk karbonil. Ya, membentuk karbonil lagi. Jadi yang lebih kuat ikatannya nanti adalah karbonil ini dibandingkan dengan OR di sini. Nah, di eliminasi gugus pergi, alkoksida menghasilkan produk substitusi, suatu senyawa beta karbonil. Nah, ini istilahnya beta karbonil. Ya, ini kan alfa beta. Nah, substitution product. Jadi karena dia ikatannya lebih lemah ya dibandingkan dengan karbonil ya, OR-nya ini, alkoksidanya ini ya, sehingga nanti dia akan terlepas. Nah, yang terbentuk adalah ini senyawa beta karbonil. Oke, selanjutnya ada kondensasi aldol ya. Aldol itu apa? Kondensasi aldol merupakan suatu reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil ya, nanti membentuk beta hidroksi aldehid atau beta hidroksi keton dan diikuti dengan dehidrasi menghasilkan sebuah enon terkonjugat. Oke, untuk kondensasi aldol mekanismenya untuk yang terkatalisis basa ada 3 tahap ya. Untuk tahap pertama yaitu terjadi pengikatan proton alfa dari karbon alfa membentuk ion enolat. Jadi ada nukleofilik atau elektrofilik ya di sini. Dia nanti akan berikatan dengan H yang ada di sini. Ya. Kemudian nanti H-nya akan membentuk akan bermuatan negatif di sini, atau istilahnya ada tangan satu yang lepas, sehingga nanti akan membentuk ion enolat. Nah, ion enolat ini nanti memiliki sebuah karbon alfa nukleofilik. Jadi ini nanti menjadi karbon alfa nukleofilik. Nah, selanjutnya setelah ada karbon alfa nukleofilik, ion enolat tadi akan mengalami kondensasi ya. Terus kemudian dia nanti ini akan mengikat, membentuk ikatan rangkap lagi ya. Kemudian nanti setelah itu akan melepaskan satu tangannya di sini, sehingga nanti akan menyerang gugus karbonil kedua. Nah, menyerang gugus karbonil kedua, sehingga nanti gugus karbonil keduanya juga akan lepas. Ini bisa mengikat
gugus fungsi yang lain atau atom H misalkan. Untuk tahap kedua. Selanjutnya untuk tahap ketiga. Tahap ketiga ini ketika nanti dia sudah membentuk O yang bermuatan negatif atau ada satu tangan yang lepas di sini, nanti biasanya akan berikatan dengan H. Berikatan dengan H dari mungkin aldehid yang lain atau senyawa yang lain. Istilahnya adalah adanya protonasi alkoksida yang menghasilkan produk aldol. Nah, nanti aldol itu yaitu aldehid alkohol atau singkatannya aldol. Jadi dia kan aldehid, tapi di sini juga ada bentukan alkohol. Makanya dia dinamakan dengan aldol. Oke, selanjutnya terkait dengan aldol, yaitu produk dari kondensasi yang bentuk aldol atau bisa dibilang aldehid alkohol ya. Nah, aldol ini pun bisa mengalami yang namanya dehidrasi atau kehilangan hidroksi, ya, kehilangan OH, kehilangan unsur O dan H-nya. Akibat apa? Akibat adanya pemanasan, jadi dehidrasi, kehilangan unsur airnya. Sehingga nanti ketika dia kehilangan unsur air, yang awalnya OH-nya ini lepas ya, sehingga nanti ikatan dari OH tadi akan membentuk double bond yang baru atau ikatan rangkap yang baru, sehingga nanti akan terbentuk salah satunya metil oksid ya, seperti ini. Ya, pemanasan suatu aldol dalam suasana asam atau basa akan mendehidrasikan gugus fungsi alkohol. Ya, produk yang dihasilkan merupakan aldehid atau keton yang terkonjugasi ikatan rangkap 2 pada posisi alfa dan beta. Jadi nanti akan terbentuk ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi rangkap tunggal. Ya. Suatu kondensasi aldol diikuti dengan dehidrasi akan membentuk ikatan rangkap karbon-karbon baru. Nah, intinya ini akan terbentuk ikatan karbon yang baru untuk ikatan rangkap terkonjugasi. Oke, selain kondensasi aldol ada juga yang namanya kondensasi Claisen-Smith. Ya. Ketika nanti ada ion inolat dari suatu aldehid atau keton menyerang gugus karbonil dari aldehid ataupun keton yang lain, maka reaksi tersebut disebut sebagai reaksi kondensasi aldol silang atau kondensasi Claisen-Smith ini ya. Pada reaksi kondensasi aldol silang ini bisa saja terjadi kondensasi antara sesama aldehid atau sesama keton, ataupun nanti antara suatu aldehid atau suatu keton yang menyebabkan banyak kemungkinan produk yang terbentuk. Ya, sudah saya sebutkan tadi bahwa kondensasi aldol ini atau aldol silang ya sering disebut sebagai kondensasi Claisen-Smith. Ya, diambil dari nama ahli kimia Jerman J.G. Smith sebagai penemu reaksi tersebut pada tahun 1880. Sedangkan Claisen diambil dari nama ilmuwan kimia Ludwig Claisen yang telah mengembangkan reaksi tersebut sejak tahun 1881 sampai 1889. Ya, kondensasi ini pada reaksi terbaru merupakan suatu reaksi organik yang ramah lingkungan dan memang banyak digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa organik lain. Ya, jadi saling menggabungkan antara senyawa satu dengan senyawa lain, baik yang memiliki sifat sebagai aldehid atau sebagai keton. Selanjutnya ini, jadi kondensasi aldol silang ini contohnya ya, atau Claisen-Smith tadi. Ya, ada suatu ion enolat ya. Kemudian enolat ini kan akan ditambahkan ke propanal, ini kan propanal. Nanti ada ion enolat. Nah, ion enolat ini nanti yang akan langsung berikatan dengan C karbonil di sini. Sehingga nanti C-nya akan lepas di sini ikatannya. O-nya nanti akan bisa mengikat H.
Nah, jadi saling, intinya aldol silang ini saling mengisi antar aldehid ataupun keton. Ini ya, enolat ketika ditambahkan dengan etanol ya. Jadi ini etanol ditambahkan dengan enolat ya, nanti akan berubah seperti ini. Mekanismenya sama. Self condensation of ethanol. Jadi etanol dia terkondensasi. Jadi saling bergabung. Ya. Jadi langsung menyerang C karbonil dari keton maupun aldehidnya. Kalau ini contohnya dari aldehid ya, di propanol atau etanol. Ya, ini kondensasi aldol silang yang berhasil, contohnya ya dari suatu aldehid nanti akan ketemu alfa proton, sehingga nanti ini langsung akan berikatan dengan C karbonilnya. Jadi CH3 ini nanti akan langsung berikatan dengan C karbonil. Dia membentuk aldol ini ya. Nah, kalau dia mengalami dehidrasi, berarti nanti akan terlepas OH-nya ini, nanti akan bisa menjadi terbentuk ikatan rangkap tunggal. Jadi ini bisa terlepas, nanti di sini ada ikatan rangkap tunggal. Ini contoh yang lain, ini juga terbentuk aldol, ya. Jadi penyerang dari C karbonilnya, kemudian nanti berikatan ya. Ketika dia mengalami dehidrasi ya, dia akan terbentuk ikatan rangkap tunggal. Jadi ketika dehidrasi ada kehilangan apa namanya, OH yang hilang itu yang ini ya, sehingga dia hilang, akhirnya nanti ikatan rangkap C-nya akan diarahkan ke C rangkap sini, ini terbentuk. Ini juga OH-nya yang hilang adalah ini. Oke, ini contoh soal ya. Coba nanti bisa kalian cermati, bisa kalian coba sendiri. Intinya untuk mekanisme kondensasi aldol terkatalisis basa, ini contohnya pada aseton ya. Jadi tahap pertama intinya adalah pembentukan nukleofil, yaitu pembentukan ion enolat akibat suasana basa. Karena suasana basa dia akan menyerang ke H alfa hidroksil, kemudian alfa hidroksil nanti akan terbentuk ion enolat ya, resonansi ion enolat seperti yang kita jelaskan minggu lalu ya. Lalu nanti tahap kedua ketika ada nukleofil ya, dia nanti akan menyerang ikatan C ion enolat tersebut. Nah, pada tahap kedua ini enolat menyerang molekul aseton yang lain yang menghasilkan intermediate alfa oksida. Ya, jadi ini menyerang sini, sehingga nanti akan terbentuk reaksi ini. Kalau dia mengalami penambahan H, dia akan mengikat H, ya, dia nanti akan terbentuk alkoksida. Jadi ada OH yang terbentuk. Seperti itu. Kemudian selain itu ada kondensasi Claisen lagi. Nah, kalau tadi Claisen-Smith, kalau ini Murni punya Claisen, yaitu kondensasi karbonil yang terjadi antara dua komponen ester dan memberikan produk berupa beta ketoester. Kondensasi Claisen ini mirip dengan kondensasi aldol ya, tetapi bukan aldehid yang bertindak sebagai elektrofil atau nukleofil, tapi ester. Jadi ester nanti yang saling menggantikan atau saling bergabungnya, itu adalah ester. Contohnya ini ya, ada etil asetat, ada dua etil asetat. Jadi nanti etil asetat tersebut akan tergabung di sini. Ya. Jadi etil asetatnya akan bergabung, ini akan lepas ya.
Etilnya ini akan lepas nanti, ya, nanti akan menjadi ini etil asetoasetat. Jadi ini langsung lepas, nanti ini akan gabung di sini. Jadi hanya salah satu, ya, salah satu yang terlepas, nanti satunya akan tetap di sini. Jadi intinya kondensasi itu penggabungan. Jadi kita istilahnya mencari tahu ini kira-kira nanti digabungkan, berarti ada satu yang terlepas nanti akan berikatan dengan ion yang lainnya atau gugus yang lainnya, dan terutama yang terjadi adalah pada ikatan C karbonil, baik nanti karbonil alfa ataupun beta, tapi yang paling sering adalah karbonil atau karbonil alfa, ya, karbon alfa. Kemudian selain itu juga ada siklisasi Dieckmann, ya. Jadi ketika ada kondensasi Claisen intramolekul, artinya dia terjadi dalam satu molekul yang sama, ya. Kalau tadi kan ada 2 molekul, ya, berarti ada dua molekul ester, tapi kalau ini ada di satu molekul ester, nanti dia akan disebut dengan reaksi siklisasi Dieckmann. Ini kalau dalam obat yang kita sering jumpai, salah satu contohnya adalah dia metadon, ya, dia salah satu senyawa yang dia bisa membentuk ikatan ketika dalam tubuh. Ini contohnya menghasilkan beta ketoester siklik beranggotakan 5 atau 6 dimulai dari 16 dan 17 di ester, ya. Salah satu dari dua gugus ester diubah menjadi ion enolat yang kemudian melakukan reaksi substitusi asil nukleofilik pada kelompok ester di kedua ujung lain dari molekul. Hasilnya merupakan produk beta ketoester siklik. Jadi langsung ketika dia seperti ini, jadi di posisi 16 dan 1 atau 17, ya, dia nanti akan terlepas di sini, ya. Salah satu etil dari ester ini, di ester istilahnya, berarti kan ada 2 ester ini, dia akan saling lepas. Ketika dia di posisi 16 atau 17, dia nanti akan membentuk, kalau 16 berarti dia akan membentuk siklik segi 5 seperti ini atau penta, ya. Pentana, ya. Siklik pentana, atau kalau 17 berarti nanti akan bentuk heksa pentana, ya. Untuk heksana seperti itu. Kalau ini contohnya jadi etil 2 oksosiklopentan karboksilat. Itu yang namanya siklisasi Dieckmann. Jadi intinya bahwa ketika ada 2 ester, nanti dia akan bisa membentuk cincin, ya, siklik ketika dia pada posisi 16 atau 17. Jadi pas di 16 atau 17. Kemudian ada lagi reaksi Michael. Reaksi Michael ini, atau bisa dibilang penambahan Michael, ya, adisi Michael, itu adalah penambahan nukleofilik dari karbanion atau nukleofilik lain ke senyawa karbonil tak jenuh pada alfa atau beta yang mengandung kelompok penarikan elektron. Jadi intinya seperti ini. Jadi skemanya seperti ini. Jadi ini ada suatu rantai, ya. Terus di sini ada rantai ganda, rantai rangkap, ya. Kemudian nanti akan ada nukleofil, ya. R dan R aksen ini anggapannya adalah nukleofil, donor Michael. Jadi ini nanti akan bergabung di sini. Yang rantai rangkap ini nanti akan lepas. Nah, lepas, dia nanti akan mengikat donor Michael-nya ini sebagai substituen, ya. Nah, ini yang dinamakan donor Michael. Sedangkan yang R aksen, double aksen ini, dia disebut dengan aseptor Michael. Jadi dia nanti yang akan menerima, ya, dia akan menerima.
Jadi kurang lebih mekanisme reaksi Michael seperti ini. Jadi ketika ada nukleofil ya masuk ke sini, nah masuk ke H, ya hanya nanti bergabung dengan nukleofil tersebut, berarti nanti akan ada karbonil yang bermuatan negatif menjadi ion ya. Jadi dia bisa beresonansi ini ionnya. Ya, kalau ke sini tekanan rangkap berarti O-nya akan negatif ya. Atau kalau ke sebelah kanan juga ini O-nya juga akan menjadi negatif. Jadi bisa ada 3 konformasi ya. C-nya ini bisa pindah ke sini sehingga ini negatif. Atau C-nya bisa pindah ke sini jadi O-nya ini negatif. Nah, setelah itu nanti di sini ketika ini negatif ya, C-nya ini negatif, nanti akan bisa mengikat suatu donor yang lain ya, sehingga nanti dia bisa bergabung untuk seperti ini, sehingga nanti di sini O-nya di atas ini dia bisa negatif, ini nanti bisa menjadi ikatan rangkap tunggal gitu ya, seperti ini. Jadi intinya reaksi Michael ini dia menggabungkan tanpa adanya gugus karbonil ya, istilahnya dia langsung sebagai donor reseptor ya, karena akibat dari adanya nukleofilik ya, sebagai donor dan reseptor. Selanjutnya yaitu reaksi Enamina-Stork ya. Reaksi Enamina-Stork ini melibatkan penambahan enamin untuk alfa atau beta tak jenuh karbonil. Jadi biasanya memang mesti yang berinteraksi atau yang bereaksi itu alfa atau beta dari karbonil itu sebagai aseptor dalam proses yang mirip dengan reaksi Michael ya. Produk ini kemudian dikatalisasi oleh asam untuk menghasilkan senyawa 1,5 dikarbonil. Oke, ini prosesnya yaitu yang pertama untuk pembentukan enamin dari keton, kemudian penambahan enamin ke alfa, aldehid tak jenuh, beta atau keton, kemudian hidrolisis enamin kembali ke keton. Jadi pembentukan enamin, jadi nanti ada senyawa di sini. Nah, nanti akan ketambahan N ya, ada amina ya, amina siklik. Kemudian nanti ketika sudah terbentuk enamin, jadi ketika membentuk enamin berarti O-nya ini akan lepas ya, sehingga nanti akan berikatan dengan ini amina siklik ini. Kemudian ini kan ada satu tangan yang C yang masih berikatan di sini, nanti akan dilepaskan, nanti akan terangkap di sini, sehingga yang ada di sini C-nya akan lepas satu. Jadi di sini ada satu tangan yang akan mengikat keton atau aldehid. Nah, akan terbentuk ini. Proses kedua. Nah, ketika mengalami hidrolisis, ya, nanti akan kembali ke keton. Artinya hidrolisis nanti N-nya ini akan lepas, amina sikliknya akan lepas. Dia akan mengalami hidrolisis, akan kembali ke bentuk ketonnya. Jadi itu proses dari pembentukan enamina. Oke, selanjutnya yaitu reaksi anulasi Robinson. Reaksi anulasi Robinson ini adalah reaksi yang berguna untuk pembentukan cincin 6 anggota pada senyawa polisiklik seperti steroid. Ini menggabungkan dua reaksi, yaitu reaksi Michael addition atau penambahan Michael dan juga reaksi kondensasi aldol. Ya, ini contohnya. Mekanisme dari anulasi Robinson sendiri, yang pertama adalah reaksi Michael keton dari tak jenuh dari alfa dan beta karbonilnya. Seperti metilvinyl keton ini, ya, yang pertama dia akan diserang oleh nukleofilik ya. Nah, contohnya ini yang OH, nanti akan menyerang di alfa karbonil ya, alfa H hidroksi alfa ya, dari karbon alfanya ini akan menyerang di sini. Nanti ikatannya akan menjadi ikatan rangkap di sini dan akhirnya akan membuat dia menjadi muatan negatif di sini. Nah, lalu dengan proses reaksi Michael akan ada donor molekulnya
Ini ada reseptor molekul, jadi dia akan berikatan di sini. Berikatan, dia akan membentuk ikatan rangkap lagi, nanti dia akan melepaskan ikatannya, dia akan ada ikatan bebas di sini, sehingga akan berinteraksi dengan bentukan keton ini. Ya, selanjutnya setelah dia membentuk perantaran enolat yang membentuk seperti ini, ya, dia nanti akan mengalami tautomerism, ya, di mana nanti ada bentuk ketoenol gitu ya. Ya. Dan bentuk ini nanti selanjutnya akan mengalami siklisasi, ya, yaitu kondensasi aldol. Nah, di mana diikuti oleh kondensasi membentuk cincin 6 dengan anggota enon. Ini akan membentuk reaksi kondensasi aldol. Dia akan berinteraksi di sini, akan bereaksi di sini membentuk cincin. Nah, setelah membentuk cincin, dia nanti akan mengalami dehidrasi lagi, ya, sehingga nanti O-nya di sini, ya, O-nya di sini akan dilepaskan, ya, sehingga nanti akan membentuk ini etil keton. Oke, itu saja untuk materi kimia organik pada kesempatan kali ini. Silakan kalian rangkum materi yang sudah saya berikan, kemudian nanti dikumpulkan pada Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.